Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita mendapatkan anugerah dari Allah untuk bisa bertemu dengan tujuan ilmu, dan tentu goyahnya adalah mencari ridha Allah, berpisah dan bertemu karena Allah, tapi biwasilati apa? Ilm, biwasilatil ilmi. Dalam kesempatan ini kita ingin mengkaji tasawuf. Tasawuf itu beda dengan tauhid ya, sekilas saja, karena nanti kalian bisa mengikuti. Kalau tauhid itu kan mengesahkan Allah, bagaimana meneguhkan, menguatkan, mengesahkan Allah. Kalau tauhid itu cara mengesahkan Allah itu kan diikat dengan Islam, iman, ihsan. Islam dulu atau iman dulu? Lebih ringan mana? Islam. Nabi juga pernah menegaskan, ini ilmu dasar kan? Ketika ada orang mengatakan beriman, apa kata Nabi? Katakan kamu Islam tapi belum masuk iman dalam hati kamu. Karena memang iman itu lebih berat daripada Islam. Bisa dipahami secara praktis mengapa Islam lebih ringan daripada iman. Ya kan, orang bersyahadat sudah Islam. Ringan kan? Entah keyakinan kamu amburadul kayak apapun. Yang penting kamu bersyahadat itu sudah Islam. Sudah perlu disolati enggak? Meskipun dia enggak sholat. Ya udah bersyahadat. Boleh dikafirkan enggak kalau orang udah baca syahadat? Tidak, karena udah Islam. Nah, yang mengkafirkan orang yang sudah syahadat itu salah atau benar? Nah, ini pekerjaan-pekerjaan ekstremis ini. Nah, ya semuanya kalau udah syahadat Muslim. Ringan sekali kan melakukan Islam, sifatnya formal. Makanya orang ada yang mengaku sahabat, ada yang mengaku iman, ditegur Nabi, belum kamu. Nah, Islam sudah kali, bahasa rembangnya kan begitu. Kalau iman belum, gak semudah itulah kalau bahasa kita itu. Ya kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, sudah kamu lakukan. Entah pikiran kamu khuzur atau tidak khuzur, fokusit, unfokusit, fokus atau tidak fokus. Sudah Islam, asal secara formal sudah dilakukan. Tapi kalau iman, belum tentu. Menaruh keimanan, keyakinan pada Allah itu kan memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Kamu pernah meragukan besok kerja apa gitu? Nah, itu udah iman atau belum itu kalau udah gitu? Nah, contoh gitu. Ya kan? Gampang dirasakan, ternyata tidak gampang iman. Kamu pernah berpikir suatu saat, nanti jodoh saya siapa ya gitu. Nah, itu punya iman atau enggak itu? Artinya kalau kamu punya iman kan tentu nggak perlu ragu, ya udah nanti jodoh Allah yang ngatur. Ya kan? Kan Allah sudah memutuskan ajal, jodoh, rezeki, kematian, itu semua kan bagian daripada hasanah Allah, rahasia Allah. Ada orang berpikir besok makan apa ya, itu kan jadi persoalan juga itu. Dalam konteks iman loh ya. Tapi dalam konteks Islam persoalan enggak itu? Enggak. Besok saya kerja apa ya? Dalam konteks Islam persoalan enggak itu? Enggak. Tapi dalam konteks iman persoalan itu. Kamu merasa enggak enak ngomong, aduh, takdir itu kok kejam ya? Itu iman enggak? Enggak, mengatakan takdir kejam mau iman gimana toh? Nah, itu piye? Cacah. Masa mengatakan apa tadi? Takdir itu kejam, mengatakan iman atau piye toh? Ya enggak toh. Artinya ringan atau berat iman itu? Oh berat iman itu berat.
iman kepada Allah, iman pada malaikat Allah. Kamu menanyakan hak Allah mengutus malaikat, mengapa sih Allah masih minta bantuan malaikat segala? Oh, itu juga keyakinan kamu kropos di situ. Ya udah, malaikat melaksanakan tugas itu bukan karena Allah butuh bantuan, tapi Allah menugaskan. Beda enggak? Membutuhkan bantuan dengan menugaskan? Beda. Percaya pada nabi-nabi Allah, pada kitab-kitab Allah. Percaya pada kitabullah itu kan memiliki konsekuensi yang kecil atau yang besar? Oh, besar. Kalau sudah percaya pada kitab Allah kan secara otomatis kamu jangan meragukan kalamullah, ayat Allah. Baik ayat yang tercipta maupun yang terucap. Lebih-lebih dalam konteks ini secara khusus kitab-kitab Allah yang diberikan oleh para nabi-nabi Allah. Gak boleh meragukan Al-Quran kalian. Jadi percaya pada kitab Allah itu harus memiliki segala konsekuensi. Namanya yakin kan gak boleh bergeming dari keyakinan seseorang itu. Namanya yakin ya dengan segala konsekuensi keyakinan itu. Kayak orang ditanya, kamu kok mau ini Nduk? Mau Pak? Nah, dasarnya apa kowe kok nerima lamarane cah iki? Kalau yakin. Ya wong koyo ngono mbok tampa. Suka, sebenarnya kalau yakin. Nyatanya juga banyak perjodohan yang diawali dari keyakinan yang akhirnya berujung pada kebahagiaan. Padahal sama-sama belum jelas semua awalnya itu. Tapi keyakinan itu kan memiliki konsekuensi yang luar biasa. Karena yakin dari awal sudah saling menerima, ya dengan suka duka, bahagia ya dirasakan berdua tanpa harus saling menyalahkan. Nah, wis yakin nerima perjodohan kan nggak mungkin setelah 2 bulan nyari kerja nggak bisa terus mengatakan aku boleh kerja sulit gara-gara jadi bojomu toh. Jangan itu ngono. Saya hidup nggak begitu bahagia gara-gara jadi suami, jadi istri kamu Mas. Ini konsekuensi yakin nggak atau kalau begini? Karena akhirnya saling ringan mana iman sama Islam? Ringan Islam. Oh, ringan sekali jadi Islam itu. Syahadat sudah Islam kalian. Keren. Tapi kalau iman kan konsekuensinya berat sekali. Gitu. Lebih berat lagi kalau udah ihsan malah. Segala amal ibadah perbuatan itu sudah betul-betul merasa di hadapan Allah. Oh itu tingkatan berat itu. Lah tasawuf ini bagaimana memproses diri yang khusus berhubungan dengan diri seseorang. Tasawuf ini diikat oleh roja, khauf, mahabbah. Makanya dalam tasawuf itu yang terpenting adalah harapan Anda jangan lepaskan dari Allah. Kalian harus jangan melepaskan harapan itu kepada Allah. Kalian maksiat, kalian tidak maksiat, kalian ibadah, kalian banyak dosa, kalian sedang banyak amal yang baik, jangan lepaskan harapan itu kepada Allah. Karena amal perbuatan kalian itu kan enggak menjanjikan surga neraka, surga kalian. Yang menjanjikan surga itu apa? Rahmat Allah. Rukun Islam kalau kalian lakukan itu kan sebagai sebuah ajaran. Untuk keputusan akhir perjalanan kalian di akhirat itu semua nanti tergantung pada Allah. Makanya kalian dalam keadaan lupa, salah, dosa, jangan langsung putus asa. Karena keputusasaan kalian pada saat kalian melakukan sebuah kesalahan itu bagian daripada kesuksesan iblis menciptakan memutuskan harapan kalian kepada Allah. Kalau kalian sudah betul-betul menjadi hamba Allah, ya harapannya dengan Allah. Roja namanya. Khauf, takut berpaling, takut maksiat, takut mengingkari Allah. Kalian harus takut itu. Khawatir, cemas kalau mengingkari perintah Allah. Nanti kalau Allah berpaling dari kita gimana? Takut
takut, cemas, takut. Jangan ngenteng ke. Alah Allah ya. Jangan. Harus ada rasa takut berbuat ingkar kepada Allah. Mengingkari Allah. Mengingkari ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah. Itu harus ada perasaan khawatir dan takut. Bukan takut kepada Allahnya loh ya. Tapi takut tidak menjalankan perintah dan tidak mau menjauhi larangan. Takut. Nah, jadi takut kalau berbuat maksiat. Nah, istilahnya itu. Takut kalau berbuat maksiat. Karena kalau berbuat maksiat, jangan-jangan nanti Allah berpaling dari kita. Padahal cintanya Allah begitu besar, rahmatannya Allah begitu besar. Masa harus berpaling dengan kita? Masa kita harus berpaling dengan Allah? Itu khauf namanya. Ikatan ajaran apa? Tasawuf. Yang ketiga mahabbah. Karena harus punya rasa cinta kepada Allah. Okay. Jadi mahabbah, jadi pecinta-pecinta Allah kalian ini. Istilah muhibbin hanya diarahkan kepada person itu ya nggak pantas tuh. Kan ada istilah muhibbin, ada istilah habib itu kan. Nggak serak saya istilah itu. Muhibbin untuk seseorang itu ya distorsi mahabbah. Karena mahabbah kita hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dengan manusia itu ya jangan sampai berlebihan lah jadi muhibbin manusia itu. Termasuk jadi muhibbin habaib itu ya jangan berlebihan. Ya Habib salah ya ditegur. Habib maksum enggak sih? Habib maksum enggak? Enggak, Habib kok maksum. Saya ngomong Habib maksum siapa tadi? Habib apa enggak pernah melakukan dosa? Pernah, berarti kan bukan maksum. Maksum itu yang terjaga, yang tidak pernah melakukan dosa maksudnya. Kalau dulu malah enak Habib, akhlaknya baik-baik, gak ketahuan. Sekarang ada orang ngaku Habib, ngaku sebagai cucu Nabi, tingkah lakunya seperti itu. Sekarang ilmu pengetahuan sudah sangat maju begini, diteliti, bener gak sih orang ini ngaku cucu Nabi? Aku cucu Nabi, akhlaknya nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Begitu dicek ternyata nggak ada hubungannya dengan Nabi Habib itu. Ketahuan dari kajian sejarah, literatur klasik, nggak ada hasanah kisah-kisah yang menceritakan tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai leluhur habaib dari abad 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu abad itu berapa tahun? Kalau 8 abad, 7 abad, 700 tahun nggak ada nama orangnya, nggak ada kisahnya, nggak ada catatannya. Kemudian ada Habib mengaku cucu Nabi, padahal sekian abad itu nggak ada kisah leluhur-leluhur mereka yang mengisi ruang sejarah peradaban Islam. Akhirnya ketahuan Habib bukan cucu Nabi. Coba kalau akhlaknya baik kan nggak ada yang meneliti. Karena akhlaknya baik ya diteliti, orang curiga kan wajar. Nabi memerintahkan akhlak yang baik begini, kok ini ngaku cucu Nabi tapi tidak berakhlak. Begitu ya. Ternyata tes DNA juga nggak nyambung. Kures saja tidak. Apalagi yang cucu Nabi. Dari kajian filologi juga tidak membuktikan itu. Wow, sekarang baru ketahuan kalau Habib itu bukan cucu Nabi. Dari hasil kajian riset loh ya. Dari hasil kajian riset. Padahal sekian tahun mereka itu selalu memproklamirkan apa? Muhibbin itu kan. Orang yang mencintai Habib disebut apa? Muhibbin. Para pecinta para Habib disebut muhibbin. Ya enggak dalam konteks Habib saja lah. Pasangan suami istri ya cinta, tapi sebatas yang wajar. Karena hakikat cinta hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Mencintai cucu Nabi ya
ya ya ya boleh lah. Tapi kalau cucu beneran, kalau enggak kan jadi salah alamat nanti. Kiai-kiai itu yang di luar dugaan, yang enggak pernah ngaku cucu Nabi, malah hasil tes DNA-nya cocok. Banyak yang cocok itu kiai-kiai itu. Kalian enggak pernah dengar kan kiai-kiai ngaku cucu Nabi? Malah kelihatan kayak gitu orang-orang biasa kan. Hasil tes DNA di beberapa kiai pesantren malah membuktikan kalau beliau-beliau itu cucu Nabi. Di manuskrip-manuskrip di nakobah dunia yang mencatat zuriyah Nabi, itu tercatat Wali Songo sebagai zuriyah Nabi. Habib-habib malah nggak ada manuskripnya kalau menunjukkan mereka itu zuriyah Nabi. Padahal Wali Songo tidak pernah mendidik anak cucunya untuk nikah sesama cucu Nabi. Anak Wali Songo itu kan nikah dengan siapapun. Malah zuriyah Wali Songo yang dari hasil tes DNA, dari kajian filologi, dari kajian literatur, membuktikan kalau Wali Songo itu betul-betul zuriyah Nabi. Habib-habib yang mengaku-ngaku cucu Nabi kalau pidato di mana-mana, di dalam tubuh kami mengalir darah siapa? Rasul. Pernah dengar kan begitu itu? Dicek ternyata nggak ada hubungannya sama sekali. Malu ya begitu. Seakan-akan yang terhormat hanya orang-orang yang punya mengeduk-edukkan keturunan. Kalau di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu kan kemuliaan itu hanya pada ilmu dan takwa. Lah kita sekarang mau bicara tasawuf itu dekat dengan bicara manusia sempurna. Manusia sempurna itu insan kamil. Itu tentu prinsip dasarnya ya manusia yang tingkat tauhidnya kuat. Kalau bicara tauhid kan berarti ikatan Islam, iman, ihsannya kuat. Kalau bicara tasawuf tadi ikatan roja, khauf, mahab itu juga harus kuat. Kalau sudah seperti itu, secara umum mudah saja menyebut kekasih Allah itu manusia sempurna itu orang yang muttaqin, muslim, mukmin, muhsin, muslih, dah itu wali. Secara teori. Mereka-mereka itulah manusia sempurna secara teori dalam kajian ilmu tasawuf.